I love you, Guna, ucap Mahesa. Bibir mereka mungkin saling terlepas, namun kening mereka masih menempel satu sama lain. Mas sayang banget sama kamu. Lelaki itu kemudian meraih satu tangan Widya, membawanya untuk menyentuh dadanya. Apapun yang terjadi, apapun yang akan kita jalanin, seberat apapun itu, jangan pernah berpikir untuk tinggalin, Mas. Widya meneguk ludahnya susah payah. Bingung harus menanggapi apa. Sungguh, ia sangat amat takut berjanji. Khawatir tidak bisa memenuhi. Tapi nalurinya sebagai istri membuat kepalanya mengangguk. Bibirnya bahkan berkata, "Iya, Mas." Widya janji. Pagi itu mereka lewati dengan baik. Seperti biasa, Mahesa selalu bisa menenangkan Widya dengan baik. Saat ini mereka bahkan sedang sarapan bersama. "Enak?" tanya Mahesa saat melihat istrinya sedang melahap sarapannya. Widya mengangguk. "Enak banget, Mas. Mas jago banget masaknya." Mahesa mengulas senyumnya. Perasaannya sedikit lega karena istrinya ini sudah tidak menangis lagi. Jujur saja, melihat air mata perempuan ini jatuh adalah hal yang tidak pernah ingin ia lihat. Rasanya tidak rela jika wajah cantik itu memasang raut murung atau sedih. "Kapan-kapan Widya yang bikinin Mas sarapan?" "Iya, sayang." Sejujurnya saja Widya selalu ingin menyiapkan sesuatu untuk suaminya ini. Tapi lelaki itu selalu berhasil membuatnya tertidur dengan nyaman sampai pagi dan tidak membiarkannya bangun sampai semuanya selesai. Ia selalu dibangunkan jika semuanya sudah tersedia untuknya. Sungguh, perlakuan yang seperti ini sungguh melenakan dirinya, bagaimana ia akan sanggup kehilangan. Sedang sibuk menikmati sarapannya, ponsel Mahesa bergetar di atas meja. Lelaki itu langsung melihat siapa yang tengah menghubunginya. "Papa," gumamnya. Dengan segera lelaki itu menggeser icon hijau untuk menjawab panggilan tersebut. "Assalamualaikum, Pak." Gunadia berdecak di ujung telepon. "Kenapa semalaman gak aktif HP kamu? Mahesa pulang ke rumah Eyang sekarang. Bawa Widya sekaligus bersama kamu." Perasaan Mahesa langsung tidak nyaman mendengar kalimat dari sang ayah. "Ada apa, Pak? Nanti aja kita bahas di rumah. Kamu izinkan dulu Widya hari ini dari sekolahnya. Dia juga harus tahu semua pembicaraan ini." Detak jantung Mahesa sedikit memompa keras. Namun ia tetap berusaha untuk tenang di depan istrinya. "Baik, Pak." Telepon itu langsung diputus sepihak oleh ayah Mahesa. Dan Mahesa pun langsung meletakkan benda pipi itu kembali ke atas meja. "Ada apa, Mas?" "Papa, sayang. Beliau minta kita ke rumah Eyang. Izin dari sekolah hari ini bisa." Perasaan Widya jadi sungguh tidak nyaman. Ada apa ini? Tumben sekali ayah mertuanya meminta untuk datang ke rumah besar. "Bisa, Mas. Izin ada keperluan keluarga aja. Nanti Widya wali kelas Widya." "Oke." Usai menghabiskan sarapan itu, Widya dan Mahesa langsung bersiap-siap untuk ke rumah Eyang Sastro. Widya bahkan sudah mengganti pakaiannya dengan pakaian santai. "Udah siap?" "Udah, Mas." Widya duduk dari kursi meja riasnya. Mahesa langsung berdiri di hadapan perempuan itu. Cantik. Widya tersipu. Terlebih ditatap seperti itu oleh sang suami. "Kenapa diliatin kayak gitu?" Mahesa menjulurkan tangannya. Mengusap kepala Widya penuh sayang. "Emang nggak boleh?" Lelaki itu kemudian membawa tubuh istrinya itu ke dalam pelukannya. Mengusap dengan lembut punggung perempuan itu lalu mengecup puncak kepalanya itu berkali-kali. "Sayang banget Mas sama kamu, Bun." Embu Kontan melingkarkan tangannya untuk balas memeluk tubuh suaminya tersebut. Menerima kenyamanan yang suaminya itu tawarkan padanya. Widya juga. "Juga apa?" Juga sayang sama Mas." "Ah, entahlah." Baru seperti ini saja sepasang mata Widya sudah berkaca-kaca lagi.
Rasanya tidak akan pernah rela jika semua ini akan pergi dan diambil lagi oleh wanita yang mungkin dulu pernah menjadi yang terpenting di hati suaminya ini. Apapun alasannya nanti, sanggupkah ia berdiri di sisi suaminya dan tidak melarikan diri? Seperti yang sudah-sudah, ia tetap berada di sisi ibunya walau bisa saja ia melarikan diri saat itu. Ia bahkan menikmati rasa sakit itu dan membuat dirinya terbiasa. Bahkan rasa sakit itu sudah membuatnya mati rasa dan tidak peduli. Pelukan itu pun terurai. Tidak lupa Mahesa menyematkan kecupan di kening istrinya tersebut sedikit lama. Berangkat sekarang. Widya mengangguk. Yuk. Tapi ada hal yang harus Widya lakuin dulu sebelum pergi. Apa? Widya pun berjinjit. Kap. Mencuri kecupan di rahang Mahesa yang ditumbuhi dengan bulu-bulu halus itu. Ini. Perempuan itu kemudian segera berlari dari hadapan suaminya karena malu, membuat Mahesa tertawa kecil. Dengan tingkah wanitanya itu gemas, tentu ia tidak tinggal diam. Ila mengayunkan kakinya untuk mengejar istrinya tersebut. Grab, lengan Widya berhasil dicekal. Dan lelaki itu menariknya spontan hingga membuat tubuh mereka saling berbenturan. Mau lari kemana? Glek. Jantung Widya berdebar keras saat tangan panjang suaminya itu mengurung tubuhnya. Menahannya. Dalam pelukannya. Kenapa harus lari? Entah. Widya bahkan tidak tahu kenapa ia harus lari dari suaminya ini. Apa mungkin karena ia sangat jarang dan bahkan tidak pernah membalas perlakuan suaminya ini? Widya menggeleng sebagai jawaban. Kamu bahkan boleh cium Mas setiap saat, Buna. Jangan ragu. Widya pun mengangguk. Mengulas senyumannya. Ia julurkan tangannya tersebut untuk melingkari leher kokoh sang suami. Kakinya kembali berjinjit untuk bisa menyentuhkan bibirnya ke pinggir rahang lelaki itu. Makasih, iya. Karena Mas udah sayangi Widya sebesar ini. Sepasang mata elang itu menatap dalam manik lembut istrinya. Mengarahkan pandangannya pada bibir mungil yang selalu menjadi favoritnya tersebut. Menunduk, bibirnya pun ia bawa untuk menikmati rasa manis bibir merah ceri perempuan dalam pelukannya ini, melumatnya lembut dan saling berbagi perasaan yang menggebu yang bisa mereka rasakan dalam hati mereka masing-masing. Entah berapa lama bibir itu saling berpagut. Sebelum kemudian terpisah sebab ada getar telepon yang kembali mengganggu kebersamaan mereka. Siapa? Mas? Tanya Widya. Ponsel itu milik Mahesa. Mama, sayang. Angkat cepat, Mas. Mahesa mengurai pelukannya. Menggandeng tangan sang istri menuju lift unit mereka sambil menjawab panggilan tersebut. Ya, Ma. Udah sampai di mana? Mahesa, tanya Mama Indah. Baru mau berangkat, Ma. Ya, sudah. Hati-hati. Widya bisa izin, kan? Bisa. Sambungan telepon itu pun terputus. Widya dan Mahesa pun segera bergegas ke rumah Eyang Sastro seperti perintah dari Gunadia sebelumnya. Jangan cemas. Relaks. Sayang, ucap Mahesa saat merasakan tangan Widya yang berada dalam genggamannya itu begitu dingin. Take a deep breath. Seperti perintah sang suami, Widya langsung menarik napasnya dalam-dalam lalu mengembuskannya secara perlahan. Beberapa kali perempuan cantik tersebut melakukan hal itu sebelum kemudian mendapatkan sedikit ketenangannya. Perasaan Widya kok nggak enak? Ya, Mas. Ibu jari Mahesa bahkan sedari tadi sudah sibuk mengusap punggung tangan istrinya yang tergenggam. Bismillah. Berdoa aja, sayang. Semoga nggak ada sesuatu hal yang serius. Widya pun mengangguk. Berusaha bersikap biasa agar suaminya itu fokus mengemudikan mobilnya. Assalamualaikum. Widya dan Mahesa pun mengucapkan salam begitu sampai di pintu utama rumah Eyang Sastro. Salam itu pun tentu saja langsung bersambut. Semua yang ada di dalam ruang tamu rumah mewah itu langsung menjawab, Waalaikumsalam. Bahwa Widya duduk di sana,
Mahesa, ucap Mama Indah begitu Widya dan Mahesa masuk ke dalam rumah. Mahesa langsung membawa Widya sesuai perintah sang ibu. Duduk di sofa yang bisa diisi dengan 2 orang, berhadapan dengan para orang tua yang sudah duduk di sofa yang lebih panjang. Ada pemandangan tidak biasa di sana. Di mana Jingga ada di antara keluarga besar Mahesa. Duduk di salah satu single sofa yang ada di ujung meja. Kenapa handphone kamu tidak aktif tadi malam, Mahesa? Eyang Sastro di sana yang bicara. Entah kenapa di dalam ruangan itu, Widya dan Mahesa bisa merasakan animo ketegangan dari setiap orang. Semua orang seolah melihat Widya dan Mahesa sebagai tersangka tindak pidana kejahatan yang harus dihukum. Abis baterai, Eyang. Mahesa baru isi daya subuh tadi. Sangat tenang Mahesa dalam memberikan jawaban. Berbeda dengan Widya di mana tangannya semakin dingin karena perasaan cemas yang menggerogoti tubuhnya. Sejenak Mahesa menoleh ke arah sang istri. Meremat pelan genggaman tangannya yang sedari tadi tidak ia lepaskan. Ia ulas senyuman itu, kemudian membawa tangan istrinya itu untuk ia kecup punggung tangannya. Lelaki itu kemudian membawa bibirnya ke samping telinga Widya. Tenang, sayang. Atur napas kamu seperti tadi. Semua orang bahkan bisa melihat bagaimana Mahesa begitu menyayangi Widya. Bahkan mereka tidak tega dengan apa yang akan mereka sampaikan sebentar lagi. Widya mengangguk beberapa kali. Iya, Mas. Bahkan Jingga pun bisa menyaksikan bagaimana Mahesa begitu menyayangi Widya. Ia jadi teringat saat dulu menjadi yang terpenting bagi Mahesa. Ia bahkan pernah berada di posisi itu. Sungguh, ia pernah berada di posisi Widya. Tadi malam Cila, drop. Kamu malah tidak bisa dihubungi. Dek. Seketika wajah Widya dan Mahesa menegang. Jantungnya memacu lebih kencang. Lalu gimana kondisinya sekarang, Eyang? Mahesa hendak beranjak dari duduknya, namun ucapan Eyang menahannya. Anakmu sudah kembali stabil. Ranti dan Bagas yang sekarang jaga dia. Eyang Sastro menarik napasnya dalam-dalam lalu menghembuskannya perlahan. Syukurlah anakmu itu kuat, Mahesa. Semangat juangnya untuk hidup tinggi. Setiap kali dia mengigau nyari-nyari kamu. Tolong ke depan kamu jangan jauh-jauh dari handphone. Mahesa menghela napasnya lega mendengar anaknya baik-baik saja. Iya, Yang. Ke depan Mahesa akan lebih hati-hati. Sejenak hening. Tidak ada yang bersuara. Sebelum kembali Eyang kembali bersuara. Begini, Mahesa kamu dan Widya dipanggil ke sini terkait masalah anakmu yang kondisinya naik turun. Seperti yang kita tahu, harapan hidup penderita leukemia ini tinggi jika bisa mendapatkan donor yang cocok. Dia mungkin bahkan bisa bertahan dengan serangkaian terapi dan kemoterapi yang sekarang dijalani. Tapi, kan kita ingin bisa memberikan yang terbaik untuk Cila. Bagaimanapun hubungan kamu dengan Jingga, anak itu tetap anggota keluarga ini. Bahkan Cila menjadi cicit pertama Eyang. Tentu Eyang ingin memberikan yang terbaik untuk dia. Eyang menghela napasnya. Di sini Eyang ingin bertanya, bagaimana kemajuan 1 bulan terakhir ini? Terhadap program kehamilan Widya. Apa sudah ada kabar baik? Dek, jantung Widya rasanya diremas kuat. Sakit bukan main. Lidahnya mendadak keluh. Ia tahu kemana arah pembicaraan ini. Mahesa bahkan diam. Tapi semua orang seolah sedang menuntutnya memberikan jawaban. Tapi siapa sangka malah Widya yang dengan berani menjawab kakeknya itu. Maaf Eyang. Tadi pagi Widya udah cek. Tapi hasilnya masih negatif. Mahesa kembali mengeratkan genggamannya pada tangan sang istri. Kami akan berusaha sebaik mungkin agar Widya bisa hamil, Yang. Lagi-lagi Eyang menghela napasnya dalam. Seperti yang kita tahu, Cila mungkin bisa saja menunggu. Bahkan dengan terapi penderita kanker darah bisa bertahan sampai 5 tahun. Tapi siapa yang menjamin?
Kita juga tidak diam saja, setiap hari sudah berupaya untuk mencari pendonor di media iklan dan sebagainya. Tapi bahkan sampai saat ini belum ada yang cocok. Lalu, sekarang bagaimana upaya kamu, Mahesa, tuntut Eyang. Apa akan terus menunggu? Bagaimana kalau anakmu semakin bulan semakin drop? Semua orang bahkan membisu mendengar penuturan Eyang Kakung. Intinya adalah, sebanyak apapun uang yang mereka miliki, nyatanya tetap saja tidak akan bisa membeli nyawa. Eyang bahkan sulit untuk bicara. Semuanya serba sulit. Posisinya Mahesa sudah tidak sendiri lagi. Ada sebuah hati yang tentu harus ia jaga. Tapi kondisi cicitnya memaksanya untuk segera membahas ini. Tidak ada jawaban dari Mahesa. Memang segala upaya juga sudah ia kerahkan. Bahkan ia dan keluarganya sudah memasang iklan untuk donor. Hadiah yang mereka tawarkan juga tidak main-main. Tapi apa daya, belum ada yang cocok. Bun, Eyang langsung membawa pandangannya pada cucu menantunya. Eyang memohon maaf sekali terhadap kamu kalau pembahasan ini pada akhirnya akan menyakiti kamu. Tapi, jeda, tetap saja Eyang tidak sanggup mengatakan tujuan pembicaraan itu. Gun, Papa nggak sanggup. Kamu sampaikan sendiri sama anak-anakmu ini. Eyang merebahkan punggungnya ke sofa. Kepalanya sudah mulai terasa pening. Ia pun memijat pelipisnya yang terasa tegang. Sama seperti halnya Eyang Kakung, ayah kandung Mahesa itu juga merasa berat untuk menyampaikan hal yang pasti akan memukul telak perasaan Widya, lidahnya pun sama keluhnya. Mungkinkah ini karmanya? Widya tahu, yang air mata Widya sudah akan meluncur dari batasnya. Namun ia tahan sedemikian rupa. Yang paling baik adalah Cila mendapatkan donor sel punca dari saudara Cila yang seayah seibu kandung. Kemungkinan cocok akan sangat besar. Untuk itu, mungkin yang akan Eyang sampaikan adalah mengenai bagaimana Mbak Jingga dan Mas Mahesa bisa melaksanakan cara tersebut. Mahesa kontan langsung menatap ke arah sang istri. Dan Eyang pun kembali menegakkan punggungnya. Maafkan Eyang untuk hal itu, Bun. Tapi, Widya tahu, yang sungguh hancur sudah perasaan Widya. Bagaimana ia akan rela? Jika ada jalan lain, maka cara ini tidak akan pernah Eyang bicarakan di sini. Eyang sama sekali tidak akan membahasnya. Tapi mungkin ini adalah jalan satu-satunya. Mudah-mudahan kamu bisa mengerti, Nak. Eyang membawa pandangannya ke arah Mahesa. Sekarang bagaimana dengan kamu, Mahesa? Eyang tidak akan menuntut kamu untuk kembali pada Jingga. Tapi bagaimana kamu akan segera menangani ini semua? Mau tidak mau, Mahesa, selagu Nadia. Papa minta maaf untuk yang telah terjadi. Tapi mau tidak mau jalan ini yang harus kalian pilih. Lagi pula, Jingga juga masih istri kamu, Mahesa. Kamu bahkan mengucap talak untuk dia, kan? Ada yang tidak Mahesa pahami di sini. Untuk apa papanya meminta maaf? Untuk hal apa? Talak ada di tangan laki-laki. Selama bukan kamu yang meninggalkan, maka tidak jatuh talak itu. Kalian masih resmi menjadi suami istri. Untuk menyingkirkan keraguan, bahkan bisa dilaksanakan akad ulang. Bagaimana menurut kamu? Saya tidak bisa, Pak, ucap Mahesa tegas. Untuk hubungan saya dengan perempuan yang telah meninggalkan saya, maka akan saya pertegas di depan kalian. Widya ingin mencegah, tapi sebagai istri ia tidak munafik ingin mendapatkan kejelasan. Semuanya terasa buram baginya. Mahesa yang bijak, Nak. Kali Mama Indah yang angkat bicara. Kalau banyak cara selain cara ini, keluarga kamu juga tidak akan memintamu untuk melakukannya. Ini juga demi anakmu, Mahesa, bukan anak orang lain. Mahesa mendesahkan napasnya kasar. Masih banyak cara lain, Ma. Tidak harus kembali pada masa lalu Mahesa. Tapi bagaimana caranya, Mahesa? Cara tercepat apa yang kamu miliki? Kita mungkin bisa mencari donor setiap hari, tapi sampai kapan akan mendapatkan yang cocok?
Kamu juga seorang dokter, apa kamu pikir dapat donor? Itu mudah. Apalagi harus benar-benar cocok, tegas Gunadia. Kalau pilihan ini bisa kamu dan Jingga penuhi, maka sambil mencari donor pun, ada sesuatu yang kita harapkan 9 bulan ke depan. Cila masih bisa bertahan, Mahesa anakmu masih ingin hidup lebih lama. Anakmu butuh pertolonganmu. Turunkan sedikit egomu. Lagi pula Jingga tidak benar-benar bersalah di sini. Jingga bahkan sudah meneteskan air matanya melihat bagaimana kerasnya Mahesa. Lelaki itu bahkan selalu menghindari untuk cara tercepat yang disarankan oleh dokter bahkan oleh keluarganya sendiri. Pujaan hatinya itu seperti sudah sangat membenci dirinya. Mahesa mengerutkan keningnya. Apa maksud papa, Pak? Tidak benar-benar bersalah bagaimana? Gundia meraup wajahnya. Keluh harus melanjutkan kalimatnya. Sebab perkara ini hanya dirinya yang tahu. Maaf, Mas. Tapi, apa boleh Jingga minta waktu untuk bicara berdua? Tangan Jingga saling memintal. Khawatir akan ditolak walau ia tahu kemungkinan besarnya pasti adalah hal itu yang akan dia dapat. Mahesa mengeraskan rahangnya. Menatap ke arah perempuan yang sudah menoreh luka di hatinya itu. Enggak, bisa. Mama Indah tahu bagaimana pendirian sang anak yang akan sulit digoyahkan. Tapi lelaki itu selalu bisa mengalah kalau dirinya yang meminta. Negak untuk kali ini, Ma. Maaf. Air mata Jingga sudah menetes lagi mendengar betapa teguhnya Mahesa. Remuk redam perasaannya. Sakitnya terasa menjalar sampai bagian saraf terkecilnya. Bun, Mama Indah seolah meminta tolong pada Widya. Mungkin hanya menantunya itu satu-satunya orang yang akan Mahesa dengarkan. Jangan pengaruhi Widya, Ma. Tekan Mahesa. Mahesa nggak akan pernah bicara berdua dengan wanita manapun tanpa istri Mahesa. Emosi Mahesa sudah meledak-ledak di sana. Kepalanya terasa mau pecah. Ia pun buntu dengan kerumitan ini. Mas, please. Widya berusaha menenangkan. Tatap suaminya itu dengan mata teduhnya serta memberikan usapan lembut di lengannya. Jangan ngomong keras seperti itu sama Mama. Widya nggak suka lihat Mas begitu. Mahesa mendesahkan napasnya kasar, sayang, Mas. Widya menempelkan telunjuknya di bibir Mahesa. Bisa kita ngobrol berdua dulu sekarang? Tentu, sayang. Mahesa kemudian mengecup punggung tangan Widya yang masih ia genggam sedari tadi. Widya langsung membawa pandangannya pada para tetua. Widya izin ngomong berdua dulu sama Mas. Mahesa ya, yang, Ma, Pa. Ya, Nak. Silahkan, ucap Eyang Sastro menengahi. Eyang percaya sama kamu. Widya mengulas senyumnya untuk sesaat. Sebelum berdiri membawa Mahesa menjauh dari keluarganya. Menurut Mas, enaknya kita ngobrol di mana? Kamar kita aja, sayang.